Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Dian Rahmanisa, mempresentasikan salah satu tugas bahasa Indonesia tentang karya ilmiah dan penelitian yang berjudul Peran dan Problematika Pendidikan Agama Islam di Era Digital. Nah, onlinenya di sini ada latar belakang, pembahasan, kesimpulan. Ya, lanjut ke pembahasan yang pertama, yakni tentang latar belakang. Mengapa saya memilih peran dan problematika pendidikan agama Islam di era digital ini? Karena pendidikan agama Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Saat ini revolusi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, dan memperoleh ilmu pengetahuan. Di era digital ini, peran guru PAI sangat-sangat krusial dalam memberikan pemahaman agama, nilai-nilai spiritual dalam konteks teknologi yang semakin dominan. Meskipun memiliki peran strategis, pendidikan agama Islam di era digital juga dihadapkan dengan berbagai problematikanya yang perlu diperhatikan agar dapat merancang strategi pendidikan yang efektif ke depannya. Ya, lanjut selanjutnya ada pembahasan tentang konsep era digital. Sebagaimana yang kita ketahui, era digital merupakan era di mana kemajuan teknologi dan konektivitas global telah mengubah cara kita dari segi berinteraksi, mengakses informasi, dan belajar. Integrasi teknologi menjadi esensial dalam pendidikan, menuntut pengembangan keterampilan digital guru dan adaptasi dalam berbagai bidang. Meskipun membawa manfaat, era digital juga membawa tantangan keamanan cyber yang kompleks, mendorong pentingnya diplomasi cyber dan kerjasama internasional. Dalam konteks ini, upaya bersama diperlukan untuk membentuk lingkungan digital yang aman dan dapat dipercaya secara global. Nah, sebenarnya tentang tantangan keamanan cyber ini emang sangat-sangat perlu diatasi gitu. Jadi emang perlu adanya kerjasama secara global, secara internasional untuk menangani kasus cyber yang ada di sekitaran kita, seperti itu. Ya, lanjut tentang problematika dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital. Tentu saja dalam pendidikan agama Islam sebelum adanya era digital pun pasti memiliki tantangannya tersendiri. Nah, bagaimana dengan adanya era digital yang semakin pesat, teknologi yang semakin canggih, itu pasti memiliki problematikanya tersendiri. Di sini penggunaan teknologi digital dalam pendidikan agama Islam dapat membuka akses informasi dan mengubah cara pembelajaran. Meskipun memberikan peluang yang interaktif, tantangan teknologi bagi guru PAI-nya sendiri menunjukkan perlunya adanya pelatihan yang mendalam. Guru perlu dilatih secara keseluruhan atau holistik, fokus pada aspek teknis dan penerapan strategi inovatif termasuk penggunaan software, platform online, dan integrasi nilai agama dengan konsep teknologi. Nah, ini perlu banget integrasi nilai agama dan konsep teknologi karena agar berjalan seiringan gitu, nggak condong kepada teknologi aja dan nggak dominan kepada agama saja gitu. Nah, inovasi dalam media pembelajaran juga perlu dengan keterbukaan guru terhadap berbagai alat digital, tidak hanya meningkatkan efektivitas, tetapi juga dapat memotivasi peserta didik. Pelatihan ini harus mempertimbangkan peningkatan kualitas pembelajaran PAI secara menyeluruh, memungkinkan guru menciptakan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, tetapi tetap setia pada esensi ajaran agama Islam. Seperti itu. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah solusi dalam menghadapi problematika pendidikan di era digital. Nah, solusinya adalah
pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital menghadapi tantangan yang dapat diatasi melalui pelatihan intensif guru PAI. Ya, ketika gurunya ini udah lihai dalam apa ya, memakai teknologi, menggunakan teknologi, maka uh, dapat menciptakan media pembelajaran yang menarik sehingga dapat melibatkan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, mungkin jadi peserta didik tuh bisa aktif gitu. Pelatihan tidak hanya fokus pada teknis penggunaan teknologi, melainkan juga mendorong kreativitas dalam merancang materi sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu, pemanfaatan platform digital khusus untuk PAI dan penyediaan sarana teknologi di sekolah menjadi solusi holistik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya, peran pendidikan Islam dalam menghadapi era digital. Nah, kita semua tentu tahu bahwa pendidikan agama Islam itu menjadi landasan utama dalam menghadapi era digital di bidang pendidikan. Selain menyampaikan nilai-nilai keagamaan, pendidikan agama Islam juga berfokus pada pengembangan etika digital, membentuk sikap positif terhadap teknologi. PAI juga memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moral siswa, mengkomunikasikan nilai-nilai etika, kejujuran, tanggung jawab di era digital seperti saat ini. Sebagai pilar utama, PAI, pendidikan agama Islam tentu saja membantu siswa memahami tentang prinsip-prinsip moral, menjaga integritas atau kejujuran, dan menghadapi tantangan karakter dalam dunia digital. Seperti itu. Jadi memang saat ini di tengah gencatan banyaknya perkembangan teknologi yang sangat pesat, PAI dapat membantu untuk meredam hal-hal tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pendidikan agama Islam menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan di era digital. Tidak hanya sebagai sarana pengajaran agama, tetapi juga membimbing peserta didik dan guru pun lebih menyikapi gitu perkembangan dunia digital. Guru pun jadi terlatih, tertantang untuk menghadapi dunia digital ini gitu. PAI berperan sentral dalam membentuk karakter kuat dan nilai-nilai moral yang tinggi di tengah lingkungan pendidikan. Dalam menghadapi tantangan moral di era digital seperti saat ini, pendidikan agama Islam menjadi landasan untuk mengajarkan etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Membantu peserta didik juga dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip moral dalam menghadapi kompleksitas dunia digital. PAI menjadi pilar utama dalam menjaga karakter dan integritas moral peserta didik di era digital. Ya, mungkin sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati para audiens sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.